Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan bahasan untuk mengenal lebih lanjut Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada awal tahun ke-13 Hijriah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan beberapa pasukan yang dibagi menjadi 4 kelompok dan menunjuk seorang komandan untuk setiap kelompoknya. Mereka diarahkan ke wilayah-wilayah tertentu yang masih termasuk wilayah Syam. Berikut adalah kelompok-kelompok pasukan itu beserta tugas yang diembannya masing-masing. Yang pertama, kelompok yang dikomando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pasukan ini ditugaskan membebaskan wilayah Himsyah. Yang kedua, kelompok yang dikomando Yazid bin Abu Sufyan. Pasukan ini mendapat mandat membebaskan Damaskus. Yang ketiga, kelompok yang dikomando Surahbil bin Hasanah. Pasukan ini diinstruksikan untuk membebaskan lembah Yordania. Yang keempat, kelompok yang dikomando Amr bin Al-As. Pasukan ini diperintahkan untuk membebaskan Palestina. Pasukan-pasukan tersebut pun bergerak untuk menghadapi pasukan Romawi yang pada saat itu menguasai negeri Syam. Mengetahui rencana ini, Romawi tidak tinggal diam. Mereka menyusun strategi perang dengan membentuk 4 kelompok pasukan besar untuk menyongsong kedatangan 4 pasukan kaum muslimin. Strategi itu diakui telah menghambat pergerakan pasukan muslim karena jumlah personel pasukan Romawi yang jauh lebih banyak hingga mencapai 240.000 orang, sedangkan jumlah personil pasukan muslim hanya sekitar 27.000 orang. Sebenarnya, peperangan antara kaum muslimin dan bangsa Romawi sudah beberapa kali terjadi di sejumlah wilayah. Perseteruan terpopuler adalah Perang Yarmouk pada bulan Jumadil akhir tahun 13 Hijriah. Pada perang ini, Allah Azza wa Jalla menetapkan kemenangan bagi pasukan muslim dan kekuatan besar Romawi takluk di medan pertempuran. Jatuhnya sebagian tentara Romawi akibat strategi mengikat diri satu sama lain dengan rantai cukup merepotkan seluruh tentara, sehingga mereka harus menelan kekalahan pahit. Kaum muslimin pun menang di bawah komando Khalid bin Walid. Prajurit Romawi yang tewas ketika itu mencapai lebih dari 100.000 orang. Sementara dari kalangan kaum muslimin, prajurit yang gugur hanya 3.000 orang. Peristiwa perang Yarmouk benar-benar melemahkan kekuatan mental bangsa Romawi. Pasca perang itu, pasukan Romawi tidak pernah memenangkan perang-perang berikutnya. Meskipun jumlah mereka lebih banyak daripada pasukan muslim, maka kekalahan demi kekalahan mereka alami dalam setiap perang melawan kaum muslimin, termasuk peperangan melawan 4 kelompok di atas. Yang selanjutnya, jasa dari Khalifah Abu Bakar yang akan kita bahas adalah mengenai kodifikasi Al-Quran. Dari sekian banyak tugas mulia Abu Bakar As-Siddiq, terdapat satu kebijaksanaannya yang dianggap sebagai upaya pemulihan umat. Kebijakan ini menjadikan pemurnian prinsip-prinsip dan keabsahan ajaran-ajaran Islam terpelihara hingga hari kiamat. Upaya tersebut yang diwujudkan dalam bentuk program kerja tidak lain adalah mengkodifikasi atau menghimpun ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf. Program ini mulai dikerjakan seusai perang melawan kaum murtad. Saat itu tersiar kabar bahwa banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang tersebut. Dari Zaid bin Sabit, ia bercerita, Abu Bakar mengirim surat kepadaku berkenaan dengan kaum muslimin yang gugur di Yamamah. Saat itu Umar bin Al-Khattab tengah bersama Abu Bakar. Dalam suratnya, Abu Bakar menuturkan, Umar menemuiku dan mengatakan, perang di Yamamah membuat para penghafal Al-Quran terbunuh. Aku khawatir bila peperangan lainnya juga menyebabkan penghafal-penghafal Al-Quran banyak yang gugur, sehingga banyak ayat Al-Quran yang hilang. Menurutku, sebaiknya engkau memodifikasi Al-Quran sebagai tindakan preventif. Lantas aku menanggapi saran Umar, bagaimana mungkin kita melakukan hal yang tidak dilakukan Rasulullah SAW? Umar menjawab, hal ini demi Allah baik untuk dilakukan. Umar terus-menerus mendesakku, hingga Allah Azza wa Jalla melapangkan hatiku untuk menerima sarannya.
Akhirnya aku sependapat dengan Umar. Zaid melanjutkan, kemudian Abu Bakar berkata kepadaku, kamu adalah pemuda yang cerdas dan kamu tidak meragukan kemampuanmu. Kamulah penulis wahyu Rasulullah, karena itu periksalah ayat-ayat Al-Quran lalu kumpulkanlah. Demi Allah, seandainya orang-orang membanding dengan tugas membangun gunung, niscaya hal itu tidak lebih berat daripada berperintah mengumpulkan Al-Quran. Aku bertanya, bagaimana mungkin kalian melakukan hal yang tidak pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar menjawab, hal ini demi Allah, baik untuk dilakukan. Abu Bakar terus-menerus mendesakku, hingga Allah Azza wa Jalla melapangkan hatiku seperti kelapangan hati Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Maka aku pun kemudian memeriksa ayat-ayat Al-Quran yang kukumpulkan dari pelepah-pelepah kurma, lempengan-lempengan batu, dan hafalan orang-orang. Aku terus memeriksanya sampai menemukan ayat terakhir, surat At-Taubah pada hafalan Abu Huzaimah Al-Ansari yang tidak diketahui oleh selainnya. Surat tersebut adalah surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Kemudian lembaran-lembaran berisi ayat-ayat Al-Quran itu disimpan di rumah Abu Bakar hingga dia wafat. Setelah itu dipindahkan ke rumah Umar sepanjang hidupnya. Selanjutnya mushaf tersebut disimpan di rumah Hafsah binti Umar. Kodifikasi Al-Quran dilakukan berdasarkan saran Umar bin Al-Khattab yang menemui Abu Bakar As-Siddiq setelah kaum muslimin memadamkan perlawanan kaum murtad. Saat itulah Umar berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, perang yang mamah melawan kaum murtad telah merenggut banyak nyawa. Aku sangat khawatir kalau perang yang sama di tempat lain akan merenggut nyawa para penghafal Al-Quran, sehingga banyak ayatnya yang lenyap apabila mereka tidak mengumpulkan ayat-ayat tersebut sesegera mungkin. Maka menurutku Al-Quran perlu dikodifikasi. Dalam pengkodifikasian Al-Quran, urutan ayat-ayatnya ditertibkan menurut surat-surat, dan urutan surat-suratnya didasarkan pada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, sesudah dikodifikasi, mushaf Al-Quran pun dijaga oleh Abu Bakar sendiri hingga Allah mewafatkannya. Selanjutnya, mushaf tersebut disimpan oleh Umar hingga Allah mewafatkannya. Berikutnya, mushaf itu disimpan oleh putrinya Ummul Mukminin Hafsah hingga akhirnya Utsman bin Affan mengambil alih penjagaan terhadap mushaf tersebut. Demikianlah Abu Bakar melakukan kodifikasi Al-Quran huruf demi huruf. Inilah faktor utama terpeliharanya Al-Quran dari masa ke masa. Kitab ini pun terbebas dari kekeliruan dan kesalahan takwil, tak seperti yang terjadi pada kitab-kitab Samawi lainnya, yakni Taurat dan Injil. Bahkan seorang orientalis asal Inggris bernama William Muir yang hidup pada tahun 1819 sampai 1905 Masehi menegaskan, menurut para peneliti, di dunia ini tidak ada satu buku atau kitab suci pun yang tetap otentik dan valid setelah 12 abad berlalu selain Al-Quran. Di samping pengkodifikasian Al-Quran, Abu Bakar juga melakukan beberapa hal penting berikut. Yang pertama, pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab diserahi tugas untuk menjadi qadi hakim di Madinah. Selama setahun penuh menjabat sebagai qadi di sana, tidak ada satupun kasus perselisihan antara dua orang yang diajukan ke hadapannya. Yang kedua, Abu Bakarlah yang pertama membuat Baitul Mal. Untuk menanganinya, dia menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang ketiga, Abu Bakar menyamaratakan pemberian bagi semua orang. Tidak ada harta di Baitul Mal yang tersisa sedikit pun, dan dia mengambil jatahnya sama seperti kaum Muhajirin yang lain, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan demikian, dia tidak menetapkan hak istimewa yang membedakan dirinya dengan orang lain, sebagaimana umum dilakukan para penguasa pada zaman modern ini. Kedudukan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu diragukan lagi. Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam. Dia salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
Dia khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah yang diberi petunjuk. Dia teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah ke Madinah dan masih banyak keutamaan lainnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ammar bin Yasir, ia bertutur, aku melihat Rasulullah ketika itu tidak ada yang menyertai beliau selain 5 orang budak, 2 orang istri, dan Abu Bakar. Ibnu Hajar menjelaskan, 5 orang budak itu adalah Bilal, Zaid bin Harisah, Amir bin Fuhairah, Abu Fuqaihah, budak Safwan bin Umayyah bin Khalaf, dan yang kelimanya kemungkinan bernama Syakron. Namun, sebagian guru kami menyebutnya Ammar bin Yasir, bukan Abu Fuqaihah. Akan tetapi, kebenaran pendapat ini masih perlu ditinjau kembali. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami memilih orang-orang terbaik di antara kami. Maka kami memilih Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, yang ketiga lalu Utsman bin Affan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Amr bin As bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Beliau lalu menjawab, Aisyah. Kami bertanya lagi, dari kalangan laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya, Abu Bakar. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling banyak berderma dengan jiwa dan hartanya kepadaku adalah Abu Bakar. Andaikan aku boleh menjadikan seorang sebagai kekasihku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam sudah mencukupi, lebih utama daripadanya. Tidak ada satupun pintu-pintu masjid yang dibuka kecuali pintu Abu Bakar. Al-Bukhari juga meriwayatkan sabda Nabi, sesungguhnya Allah mengutusku sebagai seorang Rasul kepada kalian, tetapi kalian justru berteriak, kamu bohong. Sedangkan Abu Bakar menyerukan, Muhammad berkata benar. Abu Bakar juga membantuku dengan segenap jiwa dan hartanya. At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanad sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, kamu adalah sahabatku di telaga surga dan sahabatku di gua Sur. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehnya. Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Anas bin Malik disebutkan bahwa ia bertutur, suatu ketika Abu Bakar menceritakan, aku melihat kaki-kaki kaum musyrikin tepat di atas kepala kami ketika sedang bersembunyi di gua Sur. Kemudian aku berbisik kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, andai kata salah seorang dari mereka melihat ke arah 2 kakinya, pasti dia melihat kita yang berada di bawah kaki mereka ini. Beliau pun berkata, hai Abu Bakar, apakah kamu mengira kita hanya berdua? Tunggu, Allah lah yang ketiga, yakni sebagai pelindung kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa Abu Bakarlah pengganti khalifah beliau. Al-Bukhari meriwayatkan dari Zubair bin Mut'im dari ayahnya. Ia menceritakan, seorang wanita menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena suatu keperluan. Lalu beliau menyuruhnya kembali lagi pada esok hari. Lantas wanita itu bertanya, bagaimana jika besok tatkala aku menemui engkau, aku tidak mendapati engkau? Sepertinya yang dimaksud wanita itu adalah apabila beliau wafat. Maka Rasulullah menjawab, jika kamu tidak mendapatiku, temuilah Abu Bakar. Syarat serupa mewakafkan beliau dalam sabdanya, jangan ada satupun pintu-pintu masjid yang dibuka kecuali pintu Abu Bakar.
Abu Bakar selalu menyertai Rasulullah SAW dalam setiap peperangan yang terjadi. Pada perang terakhir beliau, yakni Perang Tabuk, Abu Bakar diamanatkan menjadi pembawa bendera pasukan Muslim. Beliau juga menyuruh Abu Bakar secara khusus untuk menunaikan haji bersama kaum muslimin pada tahun 9 Hijriah. Selanjutnya, istri dan anak Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq menikah dengan Utailah binti Abdul Uzza. Perempuan inilah yang melahirkan Abdullah dan Asma. Pada waktu itu pula dia menikah dengan Ummu Ruman binti Amir. Wanita inilah yang melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Kemudian pada masa Islam dia menikah dengan Asma binti Umais. Dan wanita inilah yang kemudian melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Pada masa Islam juga dia menikahi dengan Habibah binti Kharijah. Ketika Abu Bakar wafat, Habibah sedang mengandung dan tidak lama kemudian wanita ini melahirkan anak perempuan yang diberi nama Ummu Kulsum. Selanjutnya kita akan membaca masalah awal mula ekspansi terbesar Islam. Usai peperangan melawan kaum murtad dan ketika persatuan Daulah Islamiyah terwujud kembali, kaum muslimin mulai bersiap-siap menangkis bahaya dari bangsa Persia dan Romawi. Pasukan muslim pun menyiapkan diri untuk berjihad melawan mereka demi menyebarkan agama Allah. Jika kita membaca buku-buku sejarah Islam, kita akan mengetahui bahwa dua imperium itu terang-terangan memusuhi Islam sejak pertama kali dakwah ini muncul. Berkaitan dengan Romawi, beberapa peperangan antara pasukan mereka dengan Rasulullah atau pasukan muslim pernah terjadi, yakni pada Perang Mu'tah pada 8 Hijriah dan Perang Tabuk pada 9 Hijriah. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah mempersiapkan pasukan untuk berperang lagi dan melawan Romawi. Untuk pasukan ini, beliau memilih Usamah bin Zaid sebagai komandannya. Hanya saja, pasukan ini baru menyerang Romawi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Para penguasa Romawi dan orang-orang yang membantu mereka lah penyebab terjadinya peperangan tersebut. Terutama sikap mereka yang congkak terhadap dakwah Rasulullah SAW. Mereka berbuat jahat terhadap utusan-utusan beliau. Mereka membunuh para sahabat beliau. Mereka menghadang dan halang-halangi pergerakan kaum muslimin, serta berusaha sekuat tenaga agar dakwah beliau tidak sampai ke telinga pembesar-pembesar bangsa ini. Mengingat sikap mereka yang demikian, maka tidaklah mengherankan apabila Al-Harits bin Sam Al-Ghassani, Raja Ghassan, meremehkan surat Rasulullah SAW yang dikirimkan kepadanya. Raja ini merobek-robek surat yang berisi ajakan memeluk Islam. Hal serupa juga dilakukan Surahbil Al-Ghassani, penguasa Balka. Penguasa ini bersikap congkak terhadap Al-Harits bin Umair Al-Azdi, utusan Rasulullah SAW, dan menyuruh orang-orang agar membunuhnya. Peristiwa pembunuhan tersebutlah yang menjadi pemicu peperangan budaya Ghassan oleh kaum muslimin dalam perang Mu'tah. Adapun Persia, fanatisme bangsa ini tak jauh berbeda dengan bangsa Romawi dalam memusuhi Islam. Apabila kita membaca sejarah yang ada, niscaya kita akan bertambah yakin bahwasanya mereka mempunyai mental arogan yang pemikiran yang angkuh. Lihatlah ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Kisra Persia yang berisi ajakan untuk memeluk Islam. Saat itu kemarahan sang Kisra berkobar, kesombongan pun menguasai dirinya dan dia merasa tidak layak diajak bicara oleh orang-orang seperti beliau. Lantas penguasa tersebut berseru, "Bagaimana bisa orang ini menulis surat untukku, padahal dia adalah abdi budakku?" Kemudian dia pun merobek-robek surat itu. Persoalannya tidak berhenti sampai di situ. Kisra Persia yang bernama Abarwij ini bahkan menulis surat kepada Badzan, wakilnya di Yaman. Dalam surat itu, Badzan diperintahkan agar mengutus 2 orang untuk menemui laki-laki dari Hijaz, yaitu Muhammad SAW, dan membawanya dengan secara paksa ke hadapan Kisra. Sementara itu, ketika Rasulullah SAW mendengar apa yang dilakukan Kisra Abarwij terhadap surat ajakan tersebut, beliau berdoa, semoga Allah merobek-robek kerajaan Kisra. Allah Azza wa Jalla benar-benar mengabulkan doa beliau. Kerajaan Persia pun dirobek-robek ketika dia
menakdirkan anak sang Kisra Shirawai membunuh dan menduduki singgasana kekuasaannya. Setelah Rasulullah wafat dan kaum muslimin memilih Abu Bakar sebagai khalifah, Persia dan Romawi bangkit dengan memberi bantuan kepada orang-orang murtad. Meskipun demikian, pasukan muslim tetap dapat membasmi gerakan ini. Kaum muslimin pun berhasil melindungi diri, agama, dan pemerintahan mereka. Setelah itu, berbagai konflik dan peperangan melawan Imperium Persia dan Romawi pun kerap kali terjadi. Peperangan melawan Persia dan Romawi yang dikomando Abu Bakar tidak untuk menindas atau membinasakan mereka, akan tetapi tujuannya adalah menghalau serangan, melindungi diri dan agama, serta melawan pemerintahan yang sewenang-wenang dan kekuasaan tirani. Kekuatan itulah yang menghalang-halangi penyebaran Islam dan tidak memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan kewajiban dakwah padanya dan menyebarkan ajarannya. Seperti diketahui bersama, sifat dakwah Rasulullah SAW adalah universal, mencakup seluruh umat manusia, dan bahwasanya berdakwah merupakan tanggung jawab umat Islam hingga hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia." Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia." Al-Baqarah ayat 143. Yang dimaksud dengan menjadi saksi atas perbuatan manusia adalah menegakkan apa yang diamanatkan agama Islam, yakni menyampaikan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan muamalahnya. Allah Azza wa Jalla pun berfirman yang ditujukan kepada Nabi SAW dalam ayat-ayat berikut ini, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan." Quran Surat Saba ayat 28. Selanjutnya, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas agama yang lain. Quran Surat At-Taubah ayat 33. Lalu, "Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya." Quran Surat At-Taubah ayat 36. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya, kepada Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, pada jin dan manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat pertama. "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dengan demikian, tujuan sebenarnya dari peperangan tersebut tidak lain adalah untuk menyebarkan dakwah Islam dan untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Dakwah ini diserukan tanpa paksaan untuk memeluknya. Di samping itu, ia bertujuan untuk menyingkirkan hal-hal yang mengganggu penyebarannya dan menghancurkan kekuatan setiap penguasa congkak yang berusaha menghalangi jalan untuk menyampaikannya. Dalam pada itu, Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda kepada para sahabat untuk membebaskan Persia dan Romawi, sebagaimana tercantum dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis riwayat Adi bin Hatim At-Ta'i. Ia bercerita, "Aku tengah bersama Nabi SAW ketika seorang laki-laki datang mengadukan kefakirannya kepada beliau. Tidak lama berserang, laki-laki lain datang untuk mengadukan kepada beliau perihal penyamun di jalanan. Beliau pun bertanya, 'Wahai Adi, pernahkah kamu melihat negeri Hirah?' Aku pun menjawab, 'Belum pernah, tapi aku pernah diberitahu tentangnya.' Lantas beliau bersabda, 'Andaikan kamu diberi umur panjang, niscaya kamu akan melihat seorang wanita yang menempuh perjalanan dari Hirah sampai Mekah dan bertawaf di Ka'bah. Dia bersafar tanpa rasa takut kepada seorang pun kecuali pada Allah. Seandainya umurmu panjang, niscaya kamu akan melihat perbendaharaan Kisra direbut setelah kerajaannya.
Persia ditaklukkan. Aku bertanya, perbendaharaan Kisra bin Hurmuz? Beliau menjawab, ya, perbendaharaan Kisra bin Hurmuz. Aku termasuk orang yang melakukan perbendaharaan Kisra bin Hurmuz. Muslim meriwayatkan hadis dari Amr bin As bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, apabila perbendaharaan negeri Persia dan Romawi sudah kalian peroleh, apa yang akan kalian lakukan? Abdurrahman bin Auf berkata, kami akan melakukan seperti apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada kami. Bila menangkapi, justru sebaliknya, kalian akan saling berebut dalam mendapatkan perbendaharaan itu dan iri hati satu sama lain, sehingga kalian pun saling bermusuhan dan saling membenci. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, jika Persia hancur, maka tidak akan ada lagi Kisra setelahnya. Jika Kaisar Imperium Romawi hancur, maka tidak akan lagi ada Kaisar sesudahnya. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, perbendaharaan Kisra dan Kaisar Romawi pasti akan didermakan di jalan-jalan Allah. Pernyataan serupa diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan membebaskan Mesir untuk kalian setelah wafat. Oleh karena itu, aku berpesan pada kalian agar memperlakukan orang-orang Qibti dengan baik, karena mereka memiliki hubungan keluarga dengan kita dan mendapat perlindungan dari kita. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kemenangan bagi Rasul-Nya dan bagi kaum muslimin, sebagaimana firman-Nya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Quran Surat An-Nur ayat 55. Oleh karena itu, sepeninggal Rasulullah SAW, kaum muslimin bergerak keluar dari Jazirah Arab untuk berjihad fi sabilillah. Kaum muslimin berupaya membebaskan negeri-negeri Allah Azza wa Jalla agar mereka dapat menyebarkan agamanya dan bisa menunaikan amanat yang telah Dia bebankan. Berikut saya utarakan gambaran umum sebagai peperangan dasar atau ekspansi wilayah masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, ekspansi Islam ke wilayah Persia terjadi pada bulan Muharram 13 Hijriah. Kekuasaan atau Imperium Persia mencakup wilayah-wilayah yang sangat luas. Di bagian barat kekuasaannya mencakup pedalaman Syam, sedangkan di bagian selatan mencakup wilayah-wilayah atau Jazirah Arab. Di bagian barat, wilayah kekuasaan Persia kadang bertambah dan kadang berkurang seiring dengan kemenangan dan kekalahan yang dialami dalam konfrontasi melawan Romawi. Pernah wilayah Imperium Persia meluas hingga pesisir-pesisir pantai Bosfor, kemudian menyusut lagi karena kalah perang hingga perbatasan sungai Efrat. Beberapa kabilah Arab pun menempati bekas-bekas wilayah-wilayah yang dikuasai Persia tersebut, baik di wilayah yang disebut Sawad atau tepi-tepi sungai Efrat maupun wilayah yang berada di sekitar Jazirah Arab. Di antara kabilah-kabilah Arab itu adalah Takhlib, Bakar Saiban, Rabi'ah, dan Tayyi. Sebagian kabilah-kabilah ini sering memenangkan peperangan melawan Persia yang terkenal kabilah Taglib. Bahkan kabilah Tayyi memiliki posisi terhormat di kalangan mereka, dan pemimpin kabilah ini menetap di wilayah Hirah. Hirah sendiri berada tidak jauh dari sungai Efrat, sementara Persia terus berupaya memperkokoh kerajaannya di wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua, pembebasan Irak pada bulan Muharram 12 Hijriah. Bangsa Arab melihat Imperium Persia lebih sulit ditaklukkan dibandingkan Imperium Romawi. Karena itulah mereka agak gentar memeranginya. Kontak senjata antara Arab Muslim dan Persia mulai terjadi pasca peperangan kaum muslimin melawan kaum murtad di Bahrain. Dan ketika itu pasukan Muslim dipimpin oleh Al-Musanna bin Harisah. Beberapa kali pasukan Al-Musanna berhasil mengalahkan pasukan Persia, meskipun personilnya terbilang sedikit. Pada peperangan selanjutnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu menambahkan jumlah pasukan Muslim hingga mencapai 100.000 personil di bawah pimpinan Ali bin Al-Walid.
Kemudian Khalid ditunjuk sebagai panglima tertinggi pasukan ini pada bulan Muharram 12 Hijriah atau Maret 633 Masehi. Hal sama juga dilakukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kepada Iyad bin Ghanam. Abu Bakar memerintahkan Iyad bertolak menuju Irak setelah tugasnya di Daumatul Jandal, tempat kaum murtad menetap, selesai. Instruksi demikian tidak lain untuk mengokohkan barisan pasukan muslim yang terlebih dahulu bersiaga di sana. Di perbatasan Irak, Khalid bin Al-Walid membagi pasukan muslim yang dipimpinnya menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, Khalid menunjuk Al-Musanna bin Al-Harisah sebagai komandannya. Untuk kelompok kedua, Khalid menunjuk Adi bin Hatim dan Hashim bin Arm sebagai komandannya. Khalid sendiri mengamani kelompok ketiga. Lalu, Khalid bin Al-Walid menjadikan jarak perjalanan antara satu kelompok dengan kelompok yang berangkat sebelumnya sejauh jarak perjalanan 1 hari, hingga kemudian semua kelompok itu bergabung di wilayah Hafir. Yang ketiga adalah Perang Zatus Salasil, terjadi pada Jumadil Akhir 8 Hijriah. Perang Zatus Salasil termasuk perang terpenting yang pernah dipimpin Khalid bin Al-Walid. Perang ini dinamakan demikian karena saat itu para tentara Persia mengaitkan diri mereka satu sama lain dengan rantai-rantai agar tidak ada yang bisa lari dari medan perang. Sebelum perang dimulai, Khalid mengirimkan surat kepada Hurmuz, penguasa Persia. Mulai surat itu Khalid berpesan, "Amma ba'du, masuk Islamlah Anda, niscaya Anda selamat, atau Anda dan kaum Anda sepakat untuk masuk Islam dalam perlindungan kami dan berjanji untuk membayar pajak. Jika Anda enggan melakukan keduanya, maka janganlah menyesal karena sudah di sini bersama tentara yang lebih menyukai kematian, bagaimana pasukan Anda lebih menyukai kehidupan." Ternyata Kisra Hurmuz lebih memilih berperang. Lantas perang Zatus Salasil pun berkecamuk dengan amat hebat. Di tengah-tengah sengitnya pertempuran, Hurmuz keluar dari barisan tentara dan mengajak Khalid berduel 1 lawan 1. Dengan licik, Hurmuz dan tentaranya menyiapkan jebakan untuk mencelakakan Khalid, tetapi komandan pasukan muslim ini tetap dapat membunuh raja tersebut. Di tempat lain, Al-Qa'qa' bin Am, salah satu seorang pejuang kaum muslimin, terjun ke arena peperangan dan dia menuju sekelompok pasukan Persia yang melindungi salah seorang komandan mereka, hingga dia berhasil membunuh orang itu. Perang terus berlanjut sepanjang siang hingga malam, sebelum kemudian berakhir dengan bercerai-berainya kekuatan inti pasukan Hurmuz. Sementara pasukan yang Persia lari menyelamatkan diri. Namun Al-Musanna bin Al-Harisah tidak tinggal diam. Dia dan pasukannya segera memburu dan membunuh mereka. Penduduk Arab yang bermukim di negeri ini, wilayah Ubulah di Selat India, sangat gembira mendengar kematian Hurmuz. Menurut mereka, Hurmuz adalah sosok penguasa yang memperlakukan orang-orang Arab dengan amat buruk. Bahkan mereka menjadikannya perumpamaan bagi setiap kekejian yang diperbuat seseorang menakutkan. Dia lebih keji daripada Hurmuz, atau dia lebih kafir daripada Hurmuz. Yang keempat, yaitu Perang Mazar. Perang Mazar terjadi pada bulan Safar 12 Hijriah. Persia kembali menggalang pasukan. Kisra al-Bashir pun mengerahkan orang-orangnya dan membentuk pasukan dengan kekuatan baru di bawah komandan Karin bin Faryanis. Tak lama kemudian, pasukan ini bertemu dengan pasukan muslim pada peperangan yang disebut Perang Mazar. Dalam perang kali ini, Khalid bin Walid masih tetap menggunakan strategi perang sebelumnya, yakni membunuh komandan pasukan musuh terlebih dahulu. Sungguh strategi itu berpengaruh kuat dalam menjatuhkan mental mereka, dan sebaliknya menjadikan semangat juang pasukan muslim memuncak. Benar saja, kaum muslimin terjun dalam kancah peperangan dan langsung menuju ke arah Karin berada, hingga mereka berhasil membunuhnya. Perang yang hebat terus berkecamuk hingga pasukan Persia tanpa komandannya. Banyak orang melarikan diri. Tidak ada yang selamat selain orang-orang yang menaiki perahu dan mampu menyeberangi Sungai Efrat. Jumlah prajurit Persia yang mati pada peperangan ini mencapai 30.000 personil, tidak termasuk para prajurit yang tenggelam di sungai. Setelah itu, kaum muslimin bergerak maju dan beberapa kali memperoleh kemenangan selama perjalanan mereka menuju Irak. Yang kelima, Perang Walajah, jadi pada bulan Safar 12 Hijriah. Setelah Perang Mazar berakhir,
Penguasa Persia ketika itu, Ardashir, berpikir keras dan mendapat ide untuk memerangi bangsa Arab dengan orang-orang Arab sendiri, karena merekalah yang lebih mengenal kaumnya. Kisra pun membentuk pasukan yang terdiri dari orang-orang Nasrani dan kabilah Bakar bin Wa'il, serta kabilah-kabilah lain yang lebih memilih patuh dan tunduk kepada Persia daripada kepada kaum muslimin. Panglima tertinggi pasukan Nasrani ini dipegang oleh Andar Zugar. Namun, agar orang-orang Arab Islam tidak terus-menerus bangga karena kemenangan yang diraihnya nanti, Kisra mengutus satu pasukan lagi di bawah komando panglima terhebatnya, Bahman Zadzawai. Pasukan kedua ini diperintahkan untuk mengikuti pasukan pertama hingga mereka bertemu dan membuat markas di Walazah. Ketika mengetahui pasukan gabungan Persia Arab tersebut, Khalid bin Al-Walid segera bergerak dari Shani atau dari Mazar menuju markas mereka. Tak lama berselang, pasukan muslim yang dikomandoi Khalid pun berhadapan dengan mereka di Walajah. Kali ini strategi Khalid adalah menyerang pasukan gabungan musuh dari 3 arah. Dari arah depan secara terang-terangan, dari arah belakang secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu sebagian kaum muslimin mengendap-endap dan bersembunyi sambil bersiaga di belakang pasukan Persia. Lantas, Khalid dan pasukannya menyerang dari arah depan. Pertempuran sengit pun terjadi sampai-sampai kedua pasukan merasa kesabaran diri telah habis dan perang ini tidak akan berakhir. Situasi terus seperti ini hingga pasukan penyergap kaum muslimin keluar dari 2 arah di belakang pasukan Persia tepat pada saat Khalid sedang berjuang keras untuk mendesak pasukan Persia. Pasukan Persia dan orang-orang Arab yang berkoalisi dengan mereka akhirnya tercerai-berai, sedangkan Andar Zugar melarikan diri dengan napas tersengal-sengal hingga dia mati kehausan di gurun pasir. Dalam perang ini, banyak orang Arab Nasrani dari kabilah Bakar yang terbunuh. Maka Khalid menawarkan keluarga mereka dan memberikan jaminan keamanan bagi para petani sehingga orang-orang itu menjadi akhlud zimah, kaum yang mendapat jaminan perlindungan Islam dengan konsekuensi membayar pajak. Yang keenam, Perang Al-Yas jadi pada Rabiul Awal 12 Hijriah. Ketika mengetahui banyak orang Nasrani kaumnya yang terbunuh ketika membantu para Persia pada Perang Walajah, kabilah Bakar bin Wa'il pun murka. Lalu kabilah ini mendesak penguasa Persia Ardashir agar mengerahkan pasukannya guna membantu mereka menyerang kaum muslimin. Tidak lama kemudian koalisi besar pasukan Bakar, Bani Izil, Bani Ta'im Lati, Bani Dabi'ah, dan orang-orang Arab pinggiran yang termasuk penduduk Kirah dibentuk dan dikumpulkan di tempat bernama Al-Yas. Setelah itu Kisra Ardashir menulis surat untuk Bahman Zadzawai yang berisi instruksi agar dia menemui orang-orang Arab Nasrani dan membantu mereka. Bahman pun melaksanakan instruksi tersebut. Di pihak lain, Khalid bin Walid yang mengetahui bentukan koalisi besar pasukan Arab dengan Persia di Al-Yas segera berangkat menuju daerah itu. Sebelumnya, komandan pasukan muslim ini menjaga pasukan penjaga yang kuat di Hafir sebagai bala bantuan jika diperlukan. Pertempuran yang sengit antara dua pasukan berkecamuk. Pasukan muslim mendesak dan menyerang pasukan musuh secara bertubi-tubi. Pasukan Persia tidak sanggup menahan gempuran tersebut, sehingga mereka pun terpaksa melarikan diri. Alhasil, kaum muslimin berhasil mendapatkan banyak tawanan perang. Korban tewas dari pihak musuh dalam peperangan itu mencapai 70.000 orang. Usai perang di Al-Yas, Khalid bersama pasukannya berangkat menuju Al-Jiziyah, kota orang-orang Arab Nasrani yang terbunuh. Tempat inilah mereka memperoleh ganimah atau harta rampasan perang yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Mendengar berita kemenangan tersebut, Abu Bakar berkomentar, singa kalian telah menerjang singa lain dan mengalahkannya. Adakah wanita lain yang bisa melahirkan orang seperti Khalid? Yang ketujuh, Perang Hira. Pada bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijriah. Pasca Perang Al-Yas, Khalid bin Al-Walid bergerak menuju Hira, ibu kota Irak Arab, untuk mendudukinya. Kepanikan hebat pun serentak melanda Persia. Wali kota Hira, Al-Azazabah, mengumumkan kondisi darurat. Wali kota ini pun memerintahkan mereka berlindung di dalam benteng kota dan membalik dinding-dindingnya.
Melihat hal itu, Khalid memblokade jalan keluar mereka hingga kemudian kaum muslimin berhasil menghancurkan pertahanan mereka dan masuk kota. Akhirnya mereka menyerah dan menerima persyaratan membayar jizyah atau pajak atau upeti. Khalid bersedia berdamai dengan syarat mereka harus menyetor jizyah sebesar 190.000 dirham setiap tahunnya. Namun ada yang berpendapat 290.000 dirham. Sesudah membebaskan Hira, Khalid mengerjakan salat 8 rakaat dan hanya salam pada akhir rakaatnya sebagai wujud pengakuan terhadap karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Lalu Khalid menjadikan Hira sebagai markas pasukan muslim. Di sana Khalid membuat lembaga khusus yang menangani segala urusan kota bagi penduduknya, menjaga hak-hak mereka, dan mempersilahkan mereka untuk kembali bekerja di tanah-tanah dan tempat kerja lainnya. Semua kebijakan itu diberlakukan setelah kaum muslimin menyelamatkan penduduk kota ini dari kezaliman bangsa Persia, sehingga mereka menjadi tenang karenanya. Tatkala penduduk negeri-negeri yang bersebelahan dengan Irak mengetahui pengelolaan masyarakat di Hira yang sangat baik tersebut, mereka pun berdatangan dan mengikat perjanjian damai dengan Khalid. Komandan pasukan muslim ini mau menerimanya dengan syarat mereka membayar jizyah, di samping syarat-syarat yang lain. Syarat-syarat itu sama seperti syarat-syarat yang diberikan kepada penduduk Hira. Pembebasan Anbar pada bulan Rabiul Tsani 12 Hijriah. Setelah pembebasan wilayah Hira, Khalid bin Walid dan pasukannya bergerak ke utara Irak. Sebelumnya, Khalid menugaskan Al-Qaqa bin Am untuk mengurus Hira. Di bagian utara inilah Anbar dibebaskan oleh kaum muslimin. Maka Khalid membuat perjanjian damai dengan penduduknya. Lalu dia menunjuk Az-Zabarqan bin Badr sebagai wakilnya dalam mengurus kota ini. Yang 9. Pembebasan Ain Namir pada bulan Jumadil Ula tahun 12 Hijriah. Babak berikutnya, pasukan-pasukan Persia dan beberapa kabilah Arab yang berpihak dengan mereka berkumpul di sebuah tempat bernama Ain Amir untuk menghadang pasukan muslim. Meskipun demikian, Khalid bin Walid dengan amat mudah mengalahkan mereka setelah menawan panglimanya, Iqah bin Abu Ifah. Mengetahui hal tersebut, Mahran bin Bakhram al-Farisi selaku pimpinan wilayah itu melarikan diri dari benteng pertahanan bersama pasukannya, sedangkan penduduk wilayahnya tersebut memilih menyerah. Yang ke-10, Perang Farad. Selanjutnya, Khalid bin Walid mengarahkan pasukannya ke Farad, daerah yang terletak di perbatasan Syam, Irak, dan Jazirah Arab. Di tempat inilah pasukan Romawi, Persia, serta orang-orang Arab dari Bani Taghlib, Bani Iyad, dan Bani Anamir bersekutu. Khalid melancarkan serangan terhadap mereka. Perang sengit pun berlangsung dan akhirnya pasukan muslim meraih kemenangan yang gemilang. Dalam perang yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 12 Hijriah ini, jumlah prajurit musuh yang terbunuh sekitar 100.000 orang. Dengan demikian, Khalid telah membebaskan sebagian wilayah Persia di semenanjung Sungai Efrat dari wilayah Hablah sampai ke wilayah Farad. Yang ke-11, pasukan muslim menuju Syam. Setelah perang Farad dimenangkan kaum muslimin, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menginstruksikan kepada Khalid bin Walid untuk menuju Syam. Hal ini disebabkan hasil peperangan melawan kubu Romawi di wilayah Syam belum berjalan seperti yang diharapkan. Karena itulah Abu Bakar menyokong pasukannya yang lebih dahulu bertolak ke Syam dengan pengalaman dan kekayaan Khalid dalam perang. Lantas Khalid menyerahkan tugasnya sebagai panglima perang di wilayah Irak kepada Al-Musanna bin Harithah Asy-Syaibani. Setelah pasukan Islam berada di situ selama 14 bulan sejak kaum muslimin menguasai wilayah barat Persia. Sepeninggal Khalid, penguasa Persia yaitu Kisra Syahriar mengerahkan pasukannya besar-besaran di bawah komando Hurmuz bin Al-Zawazih. Al-Musanna pun tak sanggup bertahan melawan pasukan Persia ini. Akhirnya komandan pasukan muslim tersebut terpaksa mundur ke pinggiran Jazirah Arab. Rustam, panglima pasukan Persia pun dapat mengembalikan wilayah-wilayah kekuasaan Persia yang sebelumnya telah ditaklukkan kaum muslimin. Kendati demikian, sejarah peperangan di Irak akan berubah lagi pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab
Tidak lama lagi kita mengetahui kebenaran pernyataan tersebut pada paparan beberapa 10 sahabat menuju surga selanjutnya. Yang ke-12, ekspansi Islam ke wilayah Syam. Jadi pada bulan Safar 13 Hijriah. Di awal tahun ke-13 Hijriah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukannya dan membaginya ke dalam 4 kelompok. Lalu dia menunjuk seorang komandan untuk tiap-tiap kelompok itu dan menentukan arah yang harus mereka tuju di negeri Syam. Berikut adalah kelompok-kelompok pasukan tersebut serta misi yang diemban masing-masing. Kelompok pertama dikomandai Abu Ubaidah bin Jarrah, pasukan ini untuk membebaskan Tunis. Kelompok yang kedua dikomandai Yazid bin Abu Sufyan. Pasukan Yazid ini mendapat mandat untuk membebaskan Damaskus. Kelompok yang ketiga adalah Surahbil bin Hasanah. Pasukan ini diinstruksikan untuk membebaskan lembah Yordania. Kelompok yang keempat dikomandai Al-Am bin As. Pasukan ini diperintahkan untuk membebaskan Palestina. Abu Bakar juga menyiapkan pasukan Khalid bin Sa'id sebagai pasukan cadangan, dan ini adalah upaya antisipatif jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pasukan-pasukan itu pun memulai perjalanan sesuai dengan arah yang sudah ditentukan Khalifah. Tidak pelak lagi, jadilah pertempuran dan kontak senjata antara pasukan Muslim dan pasukan Romawi di tengah-tengah perjalanan mereka menuju negeri-negeri yang ditentukan itu. Bangsa Romawi sendiri sudah menyiapkan pasukannya dalam jumlah besar dan mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki untuk menyongsong kedatangan kaum muslimin. Strategi Romawi dalam perang ini adalah membagi pasukan dalam 4 kelompok besar untuk menghadapi serangan pasukan Muslim yang juga dibagi menjadi keempat kelompok. Strategi ini membuat pergerakan kaum muslimin terhambat. Sebab jumlah pasukan Romawi lebih banyak, mencapai 240.000 personil, sementara saat itu jumlah pasukan Muslim hanya 27.000 personil. Yang ke-13 adalah Perang Yarmouk, terjadi pada Jumadil Akhir 13 Hijriah. Para komandan pasukan Muslim menyadari bahaya yang bisa mencerai-beraikan kesatuan mereka. Oleh sebab itu, mereka saling menulis surat dan mencari solusinya. Abu Bakar As-Siddiq lantas mengirim surat kepada mereka yang berisi, "Orang-orang seperti kalian yang berjumlah pasukan sedikit tidak akan menang melawan pasukan Romawi yang amat banyak karena puluhan ribu dosa yang telah kalian lakukan. Maka itu jagalah diri kalian dari dosa-dosa tersebut. Berkumpullah kalian di Yarmouk dan bersandar dan berpegang satu sama lain." Pasukan-pasukan Muslim pun berkumpul di Yarmouk. Mengetahui hal ini, Heraklius pun menginstruksikan kepada panglima perangnya agar mengumpulkan dan memberhentikan pasukan-pasukan tempur mereka di tempat yang luas untuk mempersempit ruang gerak kaum muslimin. Mereka lalu berhenti di Wakusah. Ketika pasukan-pasukan Romawi berhenti di tempat ini, pasukan muslimin sudah bergerak dan berhenti di tempat yang tiada jalan lain bagi pasukan musuh kecuali dengan melewatinya. Am bin As berkata, "Bergembiralah kalian, karena demi Allah, pasukan Romawi telah terkepung. Sungguh, sangat jarang orang-orang yang sudah terkepung bisa meloloskan diri." Kaum muslimin tetap berada dalam kondisi demikian tanpa bertindak apa-apa terhadap pasukan Romawi. Hingga kira-kira 3 bulan berlalu, pasukan Muslim menunggu mereka dari bulan Safar hingga akhir bulan Rabiul Tsani. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid yang pada waktu itu tengah memimpin pasukan pembebasan di Irak untuk bertolak ke Syam dan menjadi panglima pasukan Muslim di sana. Khalid tiba di Syam pada bulan Rabiul Tsani dengan sigap. Ia segera menyatukan pasukan-pasukan Muslim di sana yang menurut salah satu riwayat jumlahnya mencapai 36.000 personil. Adapun menurut riwayat lainnya, jumlah 40.000 personil di bawah pimpinan seorang panglima tertinggi. Sementara itu, jumlah pasukan Romawi menurut satu riwayat berjumlah 240.000 personil, sedangkan menurut riwayat yang lain berjumlah 100.000 personil. Ketika salah seorang prajuritnya mengeluh jumlah tentara Romawi yang sangat banyak, sementara jumlah kaum muslimin begitu sedikit, Khalid menegaskan, jumlah pasukan muslim memang tidak banyak dan jumlah pasukan Romawi juga tidak sedikit. Namun sungguh, suatu pasukan itu bisa menjadi banyak dengan adanya pertolongan Allah, dan ia bisa menjadi sedikit jika tidak mendapat pertolongan Allah, maka kemenangan tidak bergantung dari jumlah pasukan. Pada bulan Jumadil Akhirah, peperangan dahsyat sementara kaum muslimin dengan bangsa Romawi pun dimulai. Pasukan muslim menyerang pasukan Romawi habis-habisan dengan memperlihatkan segala bentuk keberanian dan ketak-gentaran
Bahkan sejumlah wanita muslimah ikut berperang pada perang tersebut. Di antaranya adalah Khawlah binti Al-Azwar dan Juwairiyah binti Abu Sufyan. Adapun kejatuhan pasukan Romawi di medan pertempuran ini diakibatkan oleh strategi mereka sendiri. Jatuhnya sebagian tentara Romawi yang mengikat diri satu sama lainnya dengan rantai berdampak pada jatuhnya seluruh pasukan mereka. Tidak lama berselang, kekalahan pahit pun harus ditelan oleh pasukan Romawi. Kaum muslimin berhasil meraih kemenangan di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Sebelum akhirnya sang panglima agung mengundurkan diri dari jabatannya pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Alasan pengunduran diri Walid adalah agar tidak timbul fitnah di kalangan umat Islam terkait peperangan hebat tersebut, yakni perang yang menentukan nasib dan takluknya negeri Syam di tangan kaum muslimin. Alasan lainnya agar setiap muslim memahami bahwasanya kemenangan itu dapat diraih karena anugerah Allah, bukan karena kepemimpinan Khalid semata. Korban jiwa dari pihak Romawi tatkala itu mencapai lebih dari 100.000 personil, sedangkan dari pihak kaum muslimin sekitar 3.000 prajurit. Perang hebat ini sangat berpengaruh terhadap pribadi setiap tentara Romawi. Mental mereka benar-benar melemah karenanya. Hal itu terbukti dari perang-perang berikutnya. Pasukan Romawi sama sekali tidak sanggup menghadapi pasukan muslim meskipun jumlah personil mereka lebih banyak. Kekalahan demi kekalahan pun dialami orang-orang kafir tersebut dalam setiap pertempuran melawan umat muslim. Pemilihan khalifah pengganti. Persoalan terbesar yang menguras pikiran Abu Bakar As-Siddiq saat sedang sakit keras adalah persoalan terkait siapa yang akan menjadi khalifah untuk menangani urusan kaum muslimin sepeninggalnya. Pasalnya, perang hebat masih berlangsung antara pasukan muslim dengan pasukan Persia dan Romawi. Selain itu, Abu Bakar khawatir kalau terjadi perselisihan di antara kaum muslimin pada waktu-waktu yang sulit dan dalam suatu kondisi yang mengkhawatirkan ini. Oleh sebab itulah Abu Bakar berpikir keras, kemudian Allah Azza wa Jalla mengilhamkan kepadanya pemikiran tentang keniscayaan penyerahan jabatan khalifah, yaitu kepada siapa dia akan memberikan mandat. Hak kekhalifahan itu sendiri bukanlah milik satu orang, melainkan milik umat dan harus ditetapkan berdasarkan pilihan umat. Rentetan riwayat sejarah mengingatkan kita bahwasanya Abu Bakar memandang sosok Umar bin Al-Khattab sebagai orang yang paling pantas diserai amanah tugas kekhalifahan dan menangani semua urusan kaum muslimin, terlebih dalam situasi yang genting ini. Maka Abu Bakar pun bermusyawarah dengan para sahabat senior dan mendengarkan pendapat-pendapat mereka seputar pemilihan khalifah muslim tersebut. Abu Bakar mengundang Abdurrahman bin Auf, lalu dia berkata kepadanya, "Beritahukah kepadaku perihal Umar bin Al-Khattab?" Abdurrahman menjawab, "Tidak ada satupun pertanyaan yang Anda lontarkan kepadaku perihal dia, melainkan kau lebih mengetahui jawabannya daripada aku." Lantas Abu Bakar bertanya, "Bagaimana jika aku tidak mengetahuinya?" Abdurrahman berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah SAW, demi Allah, dia lebih utama daripada yang kau duga selama ini. Sayangnya dia agak keras." Abu Bakar menjelaskan, yang demikian karena dia melihat hidupku terlalu lunak. Jika jabatan khalifah ini sudah dipegangnya, niscaya dia tidak akan bersikap sekeras itu. Hai Abu Muhammad, aku pernah memperhatikannya dan melihat sendiri bahwasanya jika aku tengah memarahinya seseorang karena suatu hal, dia malah memperlihatkannya kelemah lembutannya kepada orang itu. Dan ketika aku bersifat lemah lembut terhadap orang itu, dia justru memperlihatkan sikap kerasnya. Hai Abu Muhammad, jangan beritahu siapa pun tentang apa yang telah aku terangkan tadi. Abdurrahman berkata, "Baiklah." Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan, lalu dia berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, beritahukan kepadaku perihal Umar." Utsman lalu menjawab, "Sungguh engkau lebih mengetahui perihal dirinya." Abu Bakar pun menanggapi, "Karena itulah aku bertanya kepadamu, mungkin ada yang kamu ketahui, tetapi aku tidak mengetahuinya." Utsman menegaskan, "Satu hal yang aku tahu darinya, bahwa yang dia rahasiakan itu lebih baik daripada yang dia tampakkan. Dan di antara kita tidak ada yang seperti dirinya." Lantas Abu Bakar berseru, "Semoga Allah mengampunimu, hai Abdillah. Demi Allah, seandainya aku tidak memilihnya sebagai penggantiku, maka itu tidaklah berarti aku menyalahkanmu. Mungkin saja aku tidak memilihnya, namun dia tetap menjadi orang yang baik walaupun tidak menangani urusan kalian."
Sungguh aku berharap tidak pernah menangani urusan kalian dan berada dalam jajaran orang-orang salih sudah meninggal dunia, seperti orang-orang sebelum kalian. Abu Bakar lalu meminta Utsman agar merahasiakan pembicaraan ini. Maka Utsman berkata, percayalah padaku. Setelah itu Abu Bakar bersyawara dengan Sa'id bin Zaid dan Usaid bin Al-Hudayr serta sahabat-sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor. Usaid menyatakan, setahuku Umar adalah yang terbaik sesudah engkau. Sesungguhnya dia ridho pada apa yang memang pantas diridhoi, dan dia murka pada yang memang layak dimurkainya. Dan yang dirahasiakannya itu lebih baik daripada yang ditampakkannya. Menurutku, tidak ada seorang pun yang lebih kuat mengemban urusan kekhalifahan ini selain dirinya. Sejumlah sahabat yang lain masuk menemui Abu Bakar. Ternyata mereka mengetahui musyawarah yang diadakannya perihal Khalifah Umar. Salah seorang dari mereka yakni Talhah bin Ubaidullah berkomentar, apa yang engkau ucapkan kepada Rob ketika dia bertanya tentang jabatan Khalifah yang engkau serahkan kepada Umar, padahal engkau mengetahui bahwa dia seorang yang keras. Maka Abu Bakar meminta kepada sahabat, tolong duduk aku. Setelah duduk, Abu Bakar menjawab pertanyaan, apakah kamu mencoba menakut-nakuti atas nama Allah? Merugilah orang yang berbekal kezaliman dalam menangani urusan kalian. Aku telah berucap kepadanya, ya Allah, aku menyerahkan jabatan khalifah ini kepada keluarga terbaikmu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bersuruh kepada Talha, ungkapan apa saja yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Ketika sudah tenang karena menyaksikan adanya ijma para sahabat atau kesepakatan yang mirip dengan ijma terkait pemanggilan Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq memanggil Utsman bin Affan dan memintanya menuliskan wasiat terakhirnya. Kemudian Abu Bakar berkata, tuliskanlah Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang ditetapkan Abu Bakar bin Abu Quhafah pada akhir masanya di dunia, alam fana yang akan ditinggalkannya, dan pada awal masanya menuju akhirat, alam abadi yang sebentar lagi akan memasukinya. Semoga dengan ini orang kafir menjadi beriman, orang sesat menjadi yakin, dan pendusta menjadi jujur. Aku menyerahkan jabatan khalifah untuk menangani urusan kalian setelahku kepada Umar bin Al-Khattab. Oleh karena itu, dengarkanlah dan taatilah dia. Sesungguhnya aku tidak bisa menetapkan kepada Allah, Rasulnya, agamanya, diriku sendiri dan diri kalian suatu kebaikan. Jika dia berlaku adil, maka itulah yang aku duga dan itulah yang aku tahu mengenai dirinya. Namun jika dia mengubah hukum Allah, maka setiap orang pasti akan menanggung beban dosa akibat perbuatannya. Hanya kebaikanlah yang aku inginkan, sedangkan aku tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Dan sungguh orang-orang zalim pasti menyadari kemana mereka akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah itu Abu Bakar menyuruh Umar untuk berikrar. Lalu surat tadi dibacakan kepada kaum muslimin. Abu Bakar pun mendekati mereka dan dia berpidato. Ridhokah kalian dengan orang yang aku serai jabatan khalifah untuk mengatur urusan kalian? Demi Allah, aku tidak akan memutuskan ini sendirian. Aku juga tidak menyerahkannya kepada salah seorang dari kerabatku. Sungguhnya aku menyerahkan kekhalifahan ini kepada Umar bin Al-Khattab. Maka dari itu, dengarkan dan taatilah perintahnya. Lantas setiap muslim yang hadir berseru serempak, kami mendengar dan kami mentaatinya. Kaum muslimin menerima keputusan Abu Bakar, ridho terhadapnya, hingga mereka membaiat Umar. Seusai orang-orang membaiat Umar, Abu Bakar memanggilnya. Sang khalifah pun memberi wasiat khusus kepada khalifah penerusnya ini. Wafatnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq terus mengalami sakit hingga 15 hari setelah pembaiatan Umar bin Al-Khattab. Aisyah datang saat Abu Bakar menghadapi sakaratul maut. Tatkala roh ayahnya masih bercokol dalam dada, selanjutnya Aisyah melantunkan syair berikut. Sungguh harta berlimpah tidak dapat menolong seseorang apabila ia sudah sekarat, dan tatkala dada terasa semakin sempit. Mendengar syair tersebut, Abu Bakar lalu menatap Aisyah dengan tatapan yang orang yang sedang marah. Lantas dia berseru kepada putrinya itu, bukan seperti itu cara menyikapi orang yang sedang sekarat. Wahai Ummul Mukminin, akan tetapi bacalah ayat ini. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Surat Qaf ayat 19.
Sesungguhnya ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku, yakni terkait kebun yang pernah kuberikan kepadamu. Maka kembalikanlah kebun tersebut hingga menjadi bagian dari harta warisan. Aisyah kemudian menjawab, aku mengerti. Lantas Aisyah pun mengembalikan kebun tersebut. Abu Bakar kembali berkata, adapun kita sejak diserahi tugas untuk menangani urusan kaum muslimin, tidak pernah makan dengan dinar atau dirham yang diperuntukkan bagi umat. Namun kita makan dari hasil penumbuhan biji milik kaum muslimin. Kita juga mengenakan baju berbahan kasar seperti halnya baju mereka. Tidak pula kita mengambil bagian dari harta fa'i, sedikit ataupun banyak, kecuali seorang budak Habasyah, seekor unta yang dimanfaatkan untuk menyiram air, dan satu beludru yang sudah usang. Sepeninggalku nanti, kirimkanlah harta-harta tadi kepada Umar. Bebaskanlah diriku dari semua itu. Maka Aisyah pun melaksanakan perintah ayahnya. Ketika utusan Aisyah ini Umar, Umar langsung menangis, air matanya mengenang di tanah. Lantas dia berkata, sungguh Allah merahmati Abu Bakar, sungguh dia benar-benar membuat lelah orang sesudahnya. Dia benar-benar membuat lelah orang setelahnya. Sementara itu, kalimat terakhir yang diucapkan Abu Bakar sebelum berpulang kepadanya adalah, obatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku bersama dengan orang-orang saleh. Quran Surat Yusuf ayat 101. Usai mengucapkan kalimat tersebut, Abu Bakar wafat. Rohnya naik menuju surga pada hari Senin malam, tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Ketika wafat, Abu Bakar berusia 63 tahun. Jenazah sahabat agung ini dimandikan istrinya, Asma binti Umais. Bagaimana telah diwasiatkannya, Umarlah yang memimpin salat jenazahnya. Selanjutnya, jasad Abu Bakar dipindahkan ke kuburan. Dia dikemudikan di kamar Aisyah, di samping makam Rasulullah SAW, dengan posisi kepala berada di sisi kanan. Dengan wafatnya Abu Bakar, maka kekhalifahan Umar bin Khattab pun dimulai. Seperti apakah sebenarnya Umar yang menangani urusan seperti Abu Bakar? Mari kita telusuri sebagian perjalanan hidup sosok yang dikenal jenius ini, seorang tokoh yang sulit dicari bandingannya di kalangan laki-laki dan umat manusia di seluruh dunia pada video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.